tema yang akan saya sampaikan ini luar biasa, ya, dalam bahasa Inggris adalah permanent reality, yaitu realitas kenyataan yang permanen, yang selalu ada. Ya, ini adalah Indonesianya, kenyataan yang tetap ada. Katakan, kenyataan yang tetap ada, yang tidak bisa tidak. Angkat Alkitab saudara. Sesuai dengan firman ini, permanen ada, nyata. Apapun yang terjadi, permanen ada. Demikian firman. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Saudara, saya mendapatkan tema ini dari salah satu versi terjemahan bahasa Inggris. Ada 22 versi, saudara, dalam bahasa Inggris saja. Dan kata permanent reality ini hanya ada pada satu versi, ya, saudara. Dan ini adalah versi New English Translation. Ya. Para kekasih, saya ingin mengajak Anda untuk membuka bersama dua buah ayat dari Alkitab kita. Dari 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 25 dan 29. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-29. Saudara yang kekasih, ayat-ayat ini dahsyat, ya. 2 Samuel 7 ayat 25 dan 29. Mari kita akan baca juga di rumah saudara. Pada saat yang bersamaan ini kita akan baca Alkitab. 1, 2. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. 29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih, ini hebat sekali. Katakan, ini dahsyat. Saudara, kalau saudara tahu bahwa untuk selamanya, saudara, ini kalimat yang sepertinya wah sampai di sorga. Saudara, tidak sampai di sorga, tetapi sampai kita meninggal. Itu sebab namanya bukan eternal blessing, tetapi disebutkan sebagai permanent reality, kenyataan yang permanen. Kita tahu permanen, cacat permanen, ya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, entah sampai nanti ada ilmu kedokteran yang luar biasa, entah 10-20 tahun lagi kalau Tuhan belum datang, mungkin dia bisa mengalami satu perubahan. Ya, itu permanen. Saudara, saya dan saudara seringkali kita tidak mempunyai sesuatu yang permanen. Karena kita hidup dalam dunia yang fana, yang tidak permanen. Saudara, kita hidup pada satu keadaan yang temporer. Lawan kata dari permanen, saudara. Dan inilah janji dari Tuhan yang luar biasa dan berbeda. Apa yang dunia fana hanya bisa memberi yang temporer saja. Pengobatan, kesembuhan, ya saudara, hasil operasi, itu semua temporer. Tetapi apa yang dijanjikan oleh Alkitab, katakan, apa yang dijanjikan Allah adalah permanen. Saya mempercayainya. Saya patuh kepadanya. Kenyataan permanen terjadi pada saya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Itu sebab dari 2 ayat ini sebentar kita akan melihat apakah pelajaran yang kita harus bawa pulang dalam hidup kita. Ya, ini adalah perkataan, ini adalah sabda daripada Tuhan, ya saudara, yang melalui mulut daripada hambanya Daud. Kalau saudara membaca dalam pasal yang ke-7 ini, ya saudara, di situ disebutkan janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Saudara, memang monarkial atau bentuk negara kerajaan itu selalu turun-temurun.
Ya saudara. Tetapi selama ini Tuhan hanya berfirman untuk turun-menurun adalah dari monarki dan dinasti Daud. Saudara, sudah tentu saya dan Anda merasa sangat heran. Kenapa tidak kepada yang lain juga? Tidak, hanya kepada keturunan Daud. Itu sebab saya akan berbicara pada pagi ini mengenai soal hikayat Daud yang dahsyat. Sehingga ada keluar janji Allah, permanent reality. Kenyataan yang permanen, saudara. Dan ini adalah luar biasa. Siapa yang ingin mendapat juga? Angkat tangan, saudara. Lambaikan tangan. Katakan, saya juga ya Tuhan. Ketika saya mencamkan dan mengimani pelajaran firman ini. Dan dimeterai oleh perjamuan kudus. Saya orang yang berbahagia dalam nama Yesus. Permanent reality. Kenyataan yang permanen. Saya bawa pulang dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, inilah yang saya maksud terjemahannya ya dari New English Translation. So now, O Lord God, make this promise you have made about your servant and his family. Lihat, a permanent reality. Do as you promised. Saudara. Jadi di sini saya memetik permanent reality. Semua terjemahan Inggris dan Indonesia dan bahasa yang lain yang saya ketahui, saudara, tidak ada kata permanent reality. Tetapi New English Translation, terjemahan modern daripada bahasa Inggris, menyebutkan permanent reality. Satu kenyataan yang permanen, saudara. Yang saya dan saudara tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Bagaimana aku bisa sembuh permanen? Gimana aku bisa sehat permanen? Bagaimana aku bisa mendapat uang dan usahaku berhasil permanen? Adakah orang yang bisa meyakinkan dirinya atau anak cucunya bahwa kamu akan diberkati Tuhan permanen, kamu akan luar biasa permanen? Saudara, kalaupun ada orang tua ini memakai perkataan firman, hanya firman yang bisa menjamin permanent reality. Katakan, hanya firman yang bisa menjamin kepada saya kenyataan yang tetap ada sampai saya mati. Yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, saudara, di sini kita melihat teguhkan janjimu ya Tuhan. Ada perkataan daripada Daud, kalau Tuhan memberikan kemurahan dahsyat kepada raja ini. Saya ulangi lagi seperti khotbah-khotbah saya yang dahulu tentang Daud. Dia bukan orang sempurna punya. Ya saudara, dia orang yang penuh dengan cacat dan celah. Tetapi Tuhan menilik dia punya hati. Itu sebab Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya. Dia membuat satu pernyataan, satu pasal dari Mazmur 51 dan dia minta ampun kepada Tuhan. Kalau engkau mencabut rohmu daripadaku, maka hancur dan habislah aku. Saudara, ini tanda bahwa dia menunjukkan, membuktikan pertobatan yang sungguh. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Nanti kita akan belajar bagaimana Tuhan meneguhkan janjinya. Bahwa berkat yang nyata, katakan bahwa berkat yang nyata akan selalu tetap ada. Akan selalu tetap ada. Permanen dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Para kekasih, dengan pendahuluan ini saya akan masuk bersama dengan Anda tentang apa yang sebenarnya terjadi pada orang ini, pada Daud ini. Saudara, bagi seorang yang nempel di hati Allah, katakan, bila saya nempel di hati Allah, hati saya dan hati Allah menyatu. Saudara, ini rahasianya dia yang tidak dimiliki oleh semua keturunan Yehuda yang lain. Ya saudara, apalagi pada 11 suku yang lain. Suku Lewi sekalipun yang sudah dipilih oleh Allah untuk melayani Tuhan. Saya juga heran. Bukankah ini suku yang paling dahsyat,
paling luar biasa karena dia siang malam sehari 24 jam, seminggu 7 hari, setahun 365 hari melayani di rumah Allah. Tidak. Tetapi kepada Daud, raja yang ada cacat celanya ini. Apa sebab ini rahasianya di sini? Kita akan membuka dalam 1 Samuel pasal yang ke-10. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 para kekasih. Saudara, ini adalah perkataan Samuel kepada Saul. Ya saudara, ini yang paling jelas. Dan kemudian apa yang terjadi? Yaitu ketika Daud mewarisi takhta daripada Saul, Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Jadi saudara mesti tahu orang pilihan itu ciri yang khasnya adalah katakan pengurapan roh Allah. Saudara. Jadi siapapun saudara dan saya tidak mungkin jadi raja ya atau apapunlah bangsawan kita bukan. Tetapi kalau kita punya pengurapan Allah, hati kita tuh nempel dengan Allah. Ya saudara, dan inilah sesuatu hal yang istimewa. Ya, mari kita akan baca ayat 5 dan ayat yang ke-6. 1, 2. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gebia Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. 7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Amin. Katakan, ini rahasia saya. Ini rahasia Saul. Ini rahasia Daud. Saudara, semua orang yang diurapi oleh Allah adalah seorang yang mendapat keistimewaan. Saudara, kelak kemudian hari apa yang dikatakan Samuel kepada Saul, dikatakan juga dari Samuel kepada Daud. Hal yang sama, saudara. Jadi rahasia seorang manusia rakyat jelata biasa semacam kita untuk bisa menerima permanent reality adalah bila hati kita nempel dengan Tuhan. Kenapa? Karena roh Allah ada di atas kita. Amin. Apa saja yang tangan saudara kerjakan berhasil. Dan ini dahsyat di dalam perjanjian baru 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 tidak usah dibaca. Saudara, apa yang mata belum lihat, apa yang telinga belum dengar, apa yang belum timbul di dalam hati manusia, teruskan, telah disediakan oleh Allah bagi barang siapa yang mengasihi Dia, yang nempel hatinya, yang diurapi oleh Roh Kudus. Saudara, jadi kisah dari Saul, kisah dari Daud bisa saya dan Anda dan semua orang di zaman modern ini mengalami dan menerimanya. Semua katakan, asalkan hati saya, pegang dada saudara, asalkan hati saya nempel dengan hatinya Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya hanya menggambarkan ilustrasi lukisan ini ketika seorang, yaitu saudara dan saya, ibu dan para gadis semua, kita semua itu seperti pria ini, nempel kepada Tuhan. Jalan satu kuk bersama dengan Kristus. Ya, maka saudara dan saya akan mengalami mujizat yang sama. Ya, itu sebab Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30, itu sebab marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, ayat 29, angkatlah kuk, karena kuk aku adalah ringan
Dan bebanmu pun akan menjadi enteng. Saudara, jadi saya dan saudara ini harus nempel dengan Tuhan. Saudara, perjalanan hidup, cara berpikir, pembicaraan mulut kita, apa yang terbit dalam hati saya, apa menjadi rencana cita-cita saya, harus saya minta konfirmasi dari Tuhan. Supaya saya itu betul-betul terbukti nempel dengan hati Allah. Maka, katakan, maka tangan saya penuh berkat. Amin. Haleluya. Daud paham rahasia Allah ini dan ia melakukan. Saul juga melakukan. Tetapi ingat, pelajaran yang kita dapat dari Saul yang hatinya bersama dengan Allah dan diurapi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Dia harus berhenti di tengah jalan. Nah, apa gara-garanya? Gara-garanya dia tidak taat kepada firman. Para kekasih, seringkali Tuhan itu berbicara kepada saya dan kepada saudara. Ketika saya dan saudara berbuat satu kesalahan, maka itu bukan berarti saya dan saudara sudah diampuni dosa kita, lantas tidak terjadi apa-apa sama kita orang. Kemungkinan besar terjadi sesuatu, saudara. Untuk apa? Untuk menyucikan keadaan kita. Supaya kita makin hari makin berkenan dan berlayak kepadanya. Itu yang terjadi pada Daud, saudara. Dan Daud paham rahasia Allah ini. Dia selalu mengusahakan dirinya. Itu sebab sehari 3 kali, pagi, siang, sore, dia menanggalkan jubah kebesarannya, pakaian kerajaan, dan tongkat kerajaan, sabuk kerajaan, cincin kerajaan, mahkota, semua identitas dia sebagai seorang raja, dia copot dan dia hanya memakai kain belaco, kain katun. Zaman sekarang katunnya putih ya. Saya lihat di pabriknya Bapak Wibowo, kain katun itu putih. Hebat. Zaman dulu apa? Coklat. Tapi itu sudah yang paling putih. Yang kebudayaan dan teknologi, tidak ada teknologi pada waktu itu. Yang orang bisa bikin. Itu kain katun yang semu coklat. Putih semu coklat. Sesuai dengan warna serat daripada batang pohon. Saudara yang kekasih, saya beritahu kepada Anda. Dan dia sehari 3 kali datang sowan dan sujud kepada Tuhan. Dan dia selalu mengatakan, siapakah aku ini Tuhan. Angkat 2 tangan saudara. Jadi biji matamu. Nyanyikan dengan hati saudara. Dengan apakah ku dapat Tuhan selain puji dan sembahkan. Semua menyanyi. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Amin. Saudara, raja lu ini bukan pedagang yang berhasil, bukan seorang ibu rumah tangga, ataupun seorang yang biasa, raja. Kalau orang miskin, doa kayak begini, nyanyi kayak begini, pas banget. Karena miskin, karena bodoh, karena tertinggal. Tapi ini raja, saudara mesti tahu. Apa motivasi dia? Memang dia cuma mau cari muka sama Tuhan. Pikiran saya, dia cari muka sama Tuhan. Tapi dia cari muka yang benar. Dan Tuhan benar-benar jatuh wajahnya, matanya kepada Daud. Saudara, kalau engkau mau cari muka kepada Tuhan, jangan sama orang. Itu prinsip saya. Saya selalu mau cari muka sama Tuhan. Tidak kepada orang. Karena saya tidak hidup dari manusia. Anda juga harus demikian. Cari muka sama Tuhan. Banyak orang terguling, golong komeng tidak karu-karuan. Apa yang dia harap dengan dia cari muka kepada seorang pejabat, seorang yang mempunyai tampuk kekuatan dan kekuasaan, kepada seorang yang kaya raya,
kepada seorang yang hebat, saudara, engkau tahu keakhirannya. Itu sejarah dunia. Itu sejarah Indonesia. Saudara. Jadi kalau saudara mau cari muka, semua katakan, saya hanya mau cari muka kepada Allah Bapa di sorga, pemilik hidup saya, yang memberi kepada saya kenyataan-kenyataan yang permanen. Amin. Tidak ada satu orang dan penguasa di dunia mampu memberi engkau jaminan permanen. Tidak. Sehat, akan sehat selalu, akan sukses selalu. Ya, kalau pensiun sampai mati, iya memang. Ya, negara ateis juga kasih demikian. Bukan cuma negara yang beragama. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, yang bisa menjamin Anda dan saya, ini loh rahasia Daud, rahasia Saul. Sayang Saul mandek di tengah jalan, Daud sampai mati. Saudara. Dan rahasia ini menurun kepada Salomo. Sayang Salomo cuma setengah jalan. Yang bisa sampai mati itu cuma Daud. 3 orang hebatnya Israel. Saul raja pertama, Daud raja kedua, Salomo raja ketiga. Hanya raja kedua yang survive sampai mati. Bahkan disebutkan dalam 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat-ayat terakhir. Demikianlah hikayat Daud, raja Israel yang besar. Sampai putih rambutnya dan mangkat dengan usia yang puas. Riwayat hidupnya dituliskan pada kitab nabi-nabi dan pada kitab Nathan dan Gad pelihat itu. Wow, saya sampai hafal ayat itu. Apa sebab? Karena dia hatinya itu nempel sama Tuhan. Jangan separuh jalan seperti raja pertama yang gagah perkasa. Kalau Daud dibanding pendahulunya, bapak mertuanya yaitu Saul, gak ada apa-apanya. Wajahnya, cakepnya, badannya, postur tubuhnya, tidak ada apa-apanya. Saul itu luar biasa. Semua orang Israel tertinggi cuma sampai di pundak dia. Gagah sekali. Saudara yang kekasih, coba lihat. Tetapi Daud yang kecil, yang Goliat mengatakan, hei kamu, siapa kamu? Hai anjing, kamu datang kepadaku dan kamu anggap aku seperti anjing ya? Kamu anak bayi. Alkitab mengatakan pipinya kemerah-merahan. Bagaimana? Ada pemuda di sini yang pipinya merah-merah. Dikasih rose barangkali ya. Itu Daud. Saudara, wajahnya imut-imut. Ya. Meskipun demikian, Goliat yang wajahnya amit-amit hancur, mati. Apa sebab orang yang profilnya kecil ini, ya, sosoknya kecil ini, dia bersama dengan Tuhan terus sampai mati, sampai hikayatnya ditulis dalam kitab Nabi Nathan, Nabi Gad dan nabi-nabi yang lain. Coba, ini raja loh, bukan nabi. Nggak boleh masuk dalam kitab nabi. Tidak boleh sama sekali. Entah ketika dia mati, dia punya riwayat dimasukkan dalam kitab nabi-nabi. Kalau saudara tahu, Daud ini orang yang sangat hatinya itu nempel sama Tuhan. Selalu saya dan saudara harus yakin bahwa dia mempunyai rencana yang dahsyat juga buat orang-orang yang lemah. Kakak-kakaknya 4 orang menjadi prajurit Raja Saul. Diterima. Karena badannya bagus, wajahnya cakep. Tapi Daud tidak diterima. Saudara, dan dia disuruh ke padang rumput untuk menggembalakan domba-domba, kambing domba dari ayah ibunya yang tidak seberapa banyak. Saudara yang kekasih. Tapi ketika dia menggembalakan, ketika dia bekerja saben hari, kadang-kadang dia tidak membawa bekal dari rumah karena orang tuanya tidak kaya dan tidak cukup. Maka dia hanya makan apa seadanya. Kalau ada bekal roti sudah kering pun dia bawa untuk sepanjang hari ada di padang rumput. Anak muda yang tidak punya masa depan. Kalau ada gadis lewat, semua akan tidak lewat tapi lari. Takut kalau dilirik sama Daud. Hanya dilirik saja semua gadis takut. Karena dia seorang gembala. Harusnya gembalanya umur 50 tahun ke atas.
di Israel. Tapi ini gembala umurnya belasan tahun. 20-an tahun. Jadi siapa gadis mau menghargai anak muda ini? Walaupun pipinya pakai rose. Sekalipun. Tapi yang jelas dia tidak pakai lipstick. Saudara yang kekasih. Tidak ada yang melirik sama dia. Sungguh. Tetapi ketika dia bersama dengan Tuhan. Dan dia mengalahkan Gog. Lihat. Apa artinya? Mesti ngarang ini. Mesti ngarang. Ya, siapa yang ngajari? Para kekasih. Go, lihat. Saudara, tetapi ketika dia ke sana, dia berkata apa kepada Goliat? Kamu anggap aku anjing, kata Goliat. Kamu kesini bawa katapel, bawa ali-ali. Dan dia membuka teropongnya dari besi. Dan Daud mengincar dahinya dan melepaskan, melesakkan itu dia punya batu langsung pada dahinya. Dan seperti dongeng jatuh. Sejak itulah anak yang ingusan ini, anak yang pipinya merah ini, saudara, menjadi pahlawan Israel. Saudara mesti tahu cara bagaimana Tuhan bisa mengangkat seorang yang tidak dilirik dan tidak dipandang oleh manusia dan oleh masyarakat. Tetapi mulai dipandang oleh raja dan oleh Allah. Tidak apa-apa kalau saudara dan saya tidak dilirik oleh perusahaan. Ketika saudara melamar, maafkan saya, dan saudara ditolak, tidak apa-apa. Asal engkau bisa nempel hatimu sama Tuhan. Tidak apa-apa pemuda-pemuda. Dan zaman sekarang pemudi-pemudi ada juga yang melamar pemuda. Ya. Hai anak-anakku yang muda, kalau lamaranmu ditolak. Saudara yang kekasih, tidak apa-apa. Kalau lirikanmu disemprot, tidak apa-apa. Kalau engkau nempel dengan Tuhan. Apa saja yang engkau kerjakan berhasil. Haleluya.